mungkin 1 atau 2% atau mungkin nggak sampai di seluruh permukaan bumi orang yang hidup ini. Kita yang punya kebiasaan dalam kebaikan seperti ini 1-2% mungkin tidak nyampe. Kita adalah orang yang beruntung pada hari ini. Beruntungnya apa? Karena telah berkesempatan merealisasi kemauan untuk berbuat baik. Soalnya banyak orang yang punya kemauan berbuat baik, tetapi karena beberapa alasan tertentu tidak sempat. Alasan pekerjaan, alasan tempat tinggal, alasan berbagai macam alasan. Bukan alasan bukan dalih, tetapi betul-betul memang dipertimbangkan tidak bisa untuk melakukan perbuatan baik. Jadi mereka yang punya kemauan berbuat baik tapi tidak sempat jauh lebih banyak daripada kita yang sempat. Nah, sekarang mereka yang punya kemauan baik berbuat baik tapi tidak sempat, sesungguhnya itu juga hanya sedikit saja dibanding orang yang mengerti perbuatan itu baik, perbuatan baik itu sesuatu yang memang baik untuk dilakukan, tetapi di saat-saat tertentu itu dia tidak punya keinginan untuk berbuat baik. Orang-orang yang seperti ini jauh lebih banyak lagi daripada mereka yang selain punya pengertian bahwa perbuatan baik adalah hal yang patut dilakukan dan punya kemauan untuk berbuat baik. Bagaimanapun, orang yang punya pengertian bahwa kebaikan itu patut dilakukan, meskipun dia tidak sempat melakukan, tidak punya keinginan untuk melakukan kebaikan, hitungannya juga hanya berapa persennya saja dibandingkan dengan mereka yang ada di luar sana yang tidak mengenal kebaikan dan mengerti keliru, menganggap kebaikan sebagai kerugian, sebaliknya menganggap keburukan sebagai keuntungan. Kita dapat membuktikan hari-hari dari mulai pagi sampai malam, kadang sampai 24/7 apa 7/24 biasanya. Jadi kerjanya ngedur kayak 7/24 atau 24/7. Pagi sampai malam mikirnya adalah bagaimana mencari untuk mendapat, bukan bagaimana untuk pergi untuk memberi. Meskipun tentu ada. Buktinya adalah ibu bapak, saudara-saudari hari ini juga datang untuk memberi. Tapi mereka yang punya tujuan pergi untuk memberi, berapa persennya dibandingkan dengan pergi untuk mencari untuk mendapat? Ya, tidak terbandingkan. Jadi apa yang kita lakukan yang sepertinya biasa-biasa, sesungguhnya adalah sudah sesuatu yang bagi kebanyakan orang itu mereka kadang tidak habis pikir kenapa ya lu ya panggilnya lu ya, mengapa Anda sebegitu antusias pergi bukan untuk mendapat tapi untuk memberi? Kami nggak habis pikir. Nah, itu adalah perbedaan antara orang yang sudah punya pengertian yang benar. Dipelihara adalah sebagai percontohan, dipelihara adalah sebagai tindakan permulaan, tindakan awalan yang kebaikan itu memungkinkan dilakukan oleh seseorang, yang kemudian tentu
tertanam kebaikan ini, oh hal yang baik ini adalah kemanfaatan bagiku. Nah, terbiasa dengan kebaikan ini akan menyebar, dilakukan kepada orang-orang rumah. Kebaikan apapun, rumah itu kalau ada dua hal saja, termasuk tiga, satu lagi tambahan gitu ya. Tapi sebetulnya dua aja cukup. Satu adalah kesiapan untuk berbagi, kesiapan untuk memberi. Kalau anggota rumah itu masing-masingnya saling melihat si anu kira-kira butuh apa ya, apa yang bisa saya lakukan untuk dia, apa yang bisa saya berikan kepadanya. Masing-masing selalu punya perhatian seperti ini. Kira-kira bagaimana suasana rumah itu? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan saling menuntut? Apa yang dia lakukan untukku? Apa yang bisa dia berikan kepadaku? Nah, kalau sudah berpikir seperti ini, hanya ada satu saja, itu sudah mulai, kapal itu sudah mulai oleng, sudah tidak nyaman. Apalagi kalau masing-masing saling menuntut. Nah ini tidak bisa berjalan kapal itu, apalagi berjalan dengan mulus. Nah ini kesiapan dalam berbagi, kesiapan dalam memberi. Yang kedua adalah kesiapan dalam menahan. Menahan itu artinya adalah bahwa setiap orang itu punya sisi kurangnya sendiri-sendiri. Termasuk siapa kalau setiap orang? Ya, kita itu juga sebagai orang yang telah ya punya kekurangan-kekurangan yang orang lain itu bersedia untuk menahan diri atas kekurangan yang diri kita ada. Tetapi kalau kita kemudian kurang mampu atau tidak bisa menerima kekurangan orang lain, kira-kira itu sesuatu yang fair tidak? Tidak fair. Kira-kira dia bisa bergaul dengan orang lain tidak? Tidak bisa. Nah ini menahan sisi kurang satu sama lain. Yang lain yang ada kekurangan juga cepat tanggap untuk segera membenahi diri. Meskipun dalam proses membenahi diri itu perlu proses. Sudah sadar belum tentu langsung otomatis terbenahi. Soalnya dalam batin ini juga perlu ada adjustment, penyesuaian. Ya masih gagap dengan perubahan yang ke arah yang pembenahan itu. Ya masih gagal lagi. Jadi kalau misalnya ada omongan, oh tidak sebaiknya kamu melakukan hal seperti ini. Oh ya terima kasih. Tapi meskipun mengatakan terima kasih masih melakukan. Ini bandel ini. Bukan bandel. Mungkin saja dia mendengar, mau melatih, tetapi itu kan perlu proses. Harus sabar, menahan. Soalnya perlu transformasi. Nah, begitu. Kita sendiri juga bisa merasakan bagaimana diri kita itu tidak gampang meskipun untuk mengubah diri sendiri, apalagi untuk mengubah orang lain. Nah, itu adalah dua kriteria utama dalam orang bergaul. Ya, untuk kemanfaatan siapa semuanya itu, bukan untuk kemanfaatan orang lain, tetapi utamanya adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri. Nah, ini yang disalah mengerti kebanyakan orang, termasuk juga salah dimengerti oleh umat Buddha sendiri.
bahwa berbuat baik, terutama kalau memberi sesuatu, itu adalah untuk kemanfaatan bagi pihak yang menerima. Tidak, kemanfaatan ada bagi pihak pemberi. Ini seperti dogma ya? Tidak, ini bukan dogma. Tapi kalau mau dilanjutkan penjelasannya lumayan panjang, ada ceritanya. Ya, ya. Surbannya di Jakarta. Kita ke Jakarta, ketemu Banten. Ya, jadi cukup dengan bahwa kebaikan itu utamanya adalah untuk diri sendiri, manfaat diri sendiri. Jadi kalau bisa menahan kekurangan orang lain, ya segera minta maaf, segera menyadari kalau diri sendiri ada kekurangan, saling berbenah, ya saling menahan. Bukan hanya saling memberi, tetapi juga saling menahan sisi kurang orang lain. Oleh karena orang lain juga menahan sisi kurang dari kita juga. Nah, kalau orang lain tidak mau menahan sisi kurangnya, akibatnya apa? Yang dilihat itu sisi buruknya terus. Kalau sisi buruknya terus yang dilihat, kira-kira wajahnya itu bagaimana? Akan begini atau begini? Iya. Kata-katanya kira-kira bagaimana? Manis atau ketus? Mungkin juga sepatah-sepatah. Sikapnya menyenangkan tidak? Tidak menyenangkan. Karena apa? Mikirnya itu yang negatifnya. Kalau mau dicari negatifnya, diri sendiri pun juga tidak sedikit. Dan orang itu memungkinkan untuk melihat sisi negatif kita. Dan kalau itu semuanya terjadi, tidak akan mungkin ada pergaulan, interaksi, relasi. Nah, bagaimanapun itu semua dalam toleransi. Bukan berarti kita mau menerima segala perilaku apa yang orang itu dengan semena-mena. Kita juga punya hak untuk menentukan hidup kita juga. Kalau berlebihan, nah, ya kita juga bisa menentukan sikap. Soalnya apa? Ya itu adalah ciri orang pandai, ciri orang cerdas dalam hidup. Nah, tidak sampai ya mengorbankan kebahagiaan diri sendiri demi angkara murka pihak lain, itu bukan kebaikan, itu intimidasi dan itu kelemahan dan itu adalah kebodohan. Dalam konteks yang bisa ditoleransi, kekurangan-kekurangan kecil-kecil, sedikit-sedikit masih bisa ditolerir. Ya kita menolerir oleh karena apa? Semua orang punya sisi kurangnya sendiri. Tidak frontal memberitahu, tidak spontan, apalagi di depan orang banyak. Nah, kalaupun sudah sendiri, lihat waktunya tepat nggak? Dia sedang capek, sedang ngantuk, sedang sibuk atau tidak? Kira-kira moodnya bagaimana? Nah, itu pun kalau ngomongnya itu kesannya itu meskipun ngomong dengan baik, tapi kesannya itu kesan memuliai, itu pun orang juga menjadi tersinggung. Ya, bagaimana lah caranya? Cerita sana sini, ya merepet-merepet dikit. Nah, itu adalah seni dalam kita hidup. Bagaimana bisa bergaul dengan orang lain, ya semuanya adalah juga kemanfaatan.